Prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih, Pak? Siap. Ya, apa? Kita ini siap di all weather aja. Karena banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan untuk gabung ke dalam pemerintahan baru nanti. Paling apa? Paling riskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Ayu saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Ya? Artinya konsisten di jalur perubahan seperti Insya Allah barangkali itulah kita harapkan bersama. Oke? Ya, baik. Cukup ya? Cukup ya? Buka jalan. Si Cin. Ini capres saya belum, Mbak. Saya apa lagi yang mau diceritain? Jumlah pengamat menilai bahwa munduran. Bagaimana tanggapannya, Pak? Harusnya ke MK. Ini saya yang terjebak, yang lain mau keluar jalan. Kangen Pak, udah lama Pak. Iya. Kan saya udah bilang, koalisi ini solid, sesolid-solidnya. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh, baik tim hukum nasional, tim hukum daerah, mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin untuk kemudian jadi bahan. Pak, bahwa belakangan ini tersiar kabar akan ada pertemuan Pak JK dengan Bu Mega untuk menjembatani komunikasi 01 dan 02, 03 itu gimana? Nanti kita tunggu. Berarti pertemuan itu bakal ada ya, Pak Anies? Sebentar, kalau pertemuan belum terjadi kita belum bisa bilang ya. Pak, yang menjadi polemik kan juga penggunaan aplikasi Sirekap itu, dan itu dalam aturan juga hanya sebagai alat bantu sebenarnya. Jadi Bapak sendiri Saya setuju dengan surat yang dikirimkan oleh PKS dan dikirimkan oleh PDIP. Sama. Oke, cukup ya. Perlu audit nggak sih, Pak? Menurut Bapak perlu audit internal dan terkait? Gini, kita nggak mau gegabah ya. Saya selalu sampaikan kita tidak akan buru-buru dalam memberikan judgement. Kita mengumpulkan semua data, fakta, dan ketika matang baru nanti kita sampaikan langkah. Ini baru berjalan sekitar 8 hari. Sudah terkumpul luar biasa banyak. Jadi mudah-mudahan setelah weekend ini kita punya kesimpulan-kesimpulan awal, nanti bisa merumuskan langkah kita. Tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami ingin kualitas pemilu itu makin hari makin baik. Pelaksanaannya makin hari makin baik. Dan kenapa kita mengumpulkan segala macam kekurangan, supaya ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kita tidak bisa pemilu terus-menerus kualitasnya seperti tahun-tahun sebelumnya lagi. Jadi dari situ kita akan sampaikan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Nah, itu juga menyebabkan kenapa kami hati-hati, tidak gegabah, dan ingin pesan yang disampaikan itu kredibel. Ya? Pak, termasuk langkah menggugat hasil pemilu ke MK, Pak? Kenapa? Apakah termasuk setelah bukti-bukti itu terkumpulkan, apakah... Nah, nanti jalurnya lewat jalur mana, itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. Tapi juga akan ke MK ya, Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup.
Pak Anies ini kan koalisi perubahan dengan PDIP ini sudah satu gerbong untuk mengusulkan hak angket. Nah dari Pak Anies sendiri dengan capres-cawapres dari yang diusung oleh PDIP ini sudah melakukan komunikasi kah? Gini, kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya. Tapi kalau Pak Anies ada komunikasi dengan Mas Ganjar nggak sih? Pokoknya nanti Toto ketemu aja gitu. Ya, oke. Masih Cukup ya. percaya sama Cukup. MK ya Pak Anies? Masih percaya sama MK juga ya? Mau lewat MK juga ntar? Tidak ada jalur yang opsinya ditutup, nggak ada. Semua jalur terbuka opsinya. Termasuk MK. Kita hormati semua dan saya percaya MK malah justru sekarang makin hari makin membuktikan bahwa MK itu adalah majelis yang independen. Soal Kanan cukup kanan. Begini, selamat untuk Pak Hadi yang dilantik menjadi Menko dan selamat untuk Pak AHY yang dilantik menjadi Menteri ATR BPN. Semoga mereka bisa menjalankan amanat dengan baik dan tugas-tugas di kementerian bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kepentingan teknokratik itu bisa berjalan hingga tuntas. sudah ngucapin secara langsung belum? Secara pribadi gitu? Mas Cahaya misalnya? Oh udah, saya kirim. Siapa? Dibalas. Tapi menurut Mas Anies ini kemarin kan sempat juga berbincang dengan lukisannya Bung Hatta bahwa ada beberapa hal yang demokrasi sedang utuh dan lain-lain. Masuknya Demokrat ke kabinet ini menurut Mas Anies di eranya Pak Jokowi itu secara etika gimana sih Mas? Ya, biar pengamat aja yang komentarin. Ya, oke, gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Sehat bro. Alhamdulillah. Semangat Bang Rajib. Semangat Bang Wiki. Iya, kelihatan nih Bang Rajib nih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.